Saat ini ekspektasi dari market, saya rasa inline ya, karena saat ini juga, daya beli masyarakat juga pastinya akan, berkurang ya, dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan aktivitas ekonomi untuk berjalan normal. Sehingga kita juga, sangat sulit berharap, daya beli masyarakat akan menguat pada kondisi seperti saat ini. Seperti apa efek rendahnya inflasi pada sektor real di tengah pandemi virus corona seperti ini? Untuk sektor real sendiri kita memang melihat, ada beberapa penyesuaian harga terkait dengan, harga komoditas yang diatur oleh pemerintah ya, terutama komoditas pangan kita lihat masih ada, yang mengalami penurunan harga, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, tomat, daging ayam. Ini kelihatannya harganya, relatif lebih rendah, tetapi untuk saat ini kita juga harus perhatikan, terkait dengan suplai dari pangan yang ada di masyarakat. Sementara di sisi yang lain untuk terkait dengan imported inflation, kita melihat, pressure-nya tidak terlalu tinggi ya, dikarenakan harga minyak saat ini sangat rendah sekali di pasar global menyentuh level di bawah $25 per barel untuk kategori minyak Brent. Sementara pelemahan rupiah ke level 16.000 kelihatannya masih belum terkompensate atau belum masuk ke penyesuaian harga yang terkait dengan barang-barang dari impor begitu. Dan di sisi yang lain juga pelemahan aktivitas ekonomi saat ini kelihatannya juga membuat, tarif transportasi juga relatif lebih rendah ya. Kita bisa melihat, harga tiket pesawat juga lebih rendah ataupun juga tarif-tarif yang lain ya, karena memang, sangat tidak memungkinkan selama pandemi corona ini, aktivitas terkait dengan mobilisasi masyarakat ini akan bergerak secara agresif begitu. Artinya rendahnya inflasi kali ini menjadi indikator memang daya beli masyarakat Indonesia semakin lesu begitu? Bukan lesu sih, tapi lebih tertahan ya Bu ya, karena tidak memungkinkan untuk, belanja secara agresif di berbagai bidang. Kalaupun ada belanja yang cukup agresif itu hanya untuk memenuhi, kebutuhan sehari-hari. Karena, pandemi coronavirus ini pastinya akan membatasi mobilisasi dari masyarakat, dan di sisi yang lain juga banyak, public facilities juga yang mengalami penutupan. Jadi, ini sangat membuat aktivitas perekonomian terutama dari aktivitas konsumsi mengalami penurunan, Bu, ya, begitu, Bu. Iya, kalau kita lihat ini year on year kan masih 2,98% begitu Pak Mirdal. Apakah, di tengah pandemi ini akan ada, revisi atau proyeksi inflasi di sepanjang tahun 2020? Kalau dari kita sih masih inline ya untuk proyeksi dari inflasi tahun ini, tampaknya masih berada di level sekitar 3,03% ini untuk posisi year on year. Ini dengan catatan, pandemi coronavirus ini berhenti atau, wabahnya itu bisa teratasi pada periode sekitar bulan Juni ya, Bu, ya. Jadi dengan ekspektasi tersebut kita berharap, inflasi masih on track, berada di level sekitar 3% dan dengan catatan suplai untuk kebutuhan masyarakat ini bisa disediakan oleh pemerintah. Jadi memang, peranan suplai yang terkait dengan komoditas pangan ini cukup penting sekali dan mau tidak mau kalau misalkan dari sisi domestik, kelihatannya suplainya tidak mencukupi, mau tidak mau, dari sisi impor kita sangat membutuhkan sekali ya untuk komoditas yang memang dibutuhkan untuk, kebutuhan masyarakat sehari-hari begitu.